Assalamualaikum, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Nurul Aini Rizky Hidayah. Saya berasal dari kelas 1B jurusan PGSD dengan nomor induk mahasiswa atau NIM yaitu 343023000004. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pecahan. Nah, seperti itu. Konsep dasar pecahan. Ketika kita menemukan sebuah permasalahan dalam bentuk pecahan, dalam operasi perkalian maupun bagian, tentunya kita pasti akan mengerjakannya seperti ini. Misalnya di sini ada 3/4 yang dikalikan dengan 5/3. Pasti kita akan mengerjakannya dengan 3 di sini kita kalikan dengan 5, begitu pula dengan 4 di sini kita kalikan dengan 3. Yang mana hasilnya 15/12. Seperti itu. Dan begitu pula ketika kita menemukan soal pembagian, di mana kita menemukan 3/4 dibagi dengan 5/3. Tentunya kita akan mengerjakan dengan merubah tempat yang awalnya pembilang menjadi penyebut, begitu pula dengan penyebut yang menjadi pembilang. Serta kita akan mengubah perintah yang awalnya dibagi menjadi dikali, seperti itu. Tentunya kita akan mengerjakan seperti itu. Jadi seperti ini. 3/4 dibagi 5/3 menjadi 3/4 dikali 3/5. Dari mana 3/5 ini? Dari 3 ini yang kita rubah ke atas. Jadi seperti ini. Dan 5 yang awalnya pembilang menjadi penyebut. 3 kali 3 hasilnya 9, 4 kali 5 hasilnya 20, seperti itu. Pastinya kita akan mengerjakan seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, kita belum memahami mengenai konsep dasar pecahan. Konsep dasar, dimana ketika kita nanti diberikan pertanyaan kepada murid, Bu, kenapa pembagian harus dirubah? Perintahnya yang awalnya dibagi menjadi dikali, dan kenapa yang awalnya pembilang menjadi penyebut, begitu pula yang awalnya penyebut menjadi pembilang. Nah, kita tidak akan bisa menjelaskan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai konsep dasar perkalian. Konsep dasar pecahan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep dasar perkalian. Di sini ada sebuah pertanyaan di mana 2/3 kita kali dengan 1/4. Pertama, kita membuat alat peraganya dulu yang menggambarkan 2/3 dan 1/4. Kita buat sebuah kotak, di mana kotak itu kita bagi menjadi 3 bagian dan kita ambil 2. Nah, di sini ini menggambarkan dari 2/3. Nah, kemudian kita kali dengan 1/4. Kita gambar alat peraganya dulu yang menggambarkan 1/4. Jadi ada 4 bagian, kemudian diambil lagi 1. Seperti ini, yang ini menggambarkan 1/4. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Caranya yaitu dengan menggabungkan keduanya. Jadi pertama kita gambar dulu yang 2/3-nya seperti itu. Kita gambar kotak dulu. Kita gambar kotak yang menggambarkan 2/3 seperti itu. Dan kita menggambarkan kotak yang menggambarkan 1/4. Nih, kita gabung kedua kotak ini seperti ini. Bagian mana yang dimiliki oleh kedua pecahan tersebut? Yang dimiliki oleh 2/3 dan yang dimiliki oleh 1/4. Ya, bagian yang ini. Di sini dimiliki. Jadi dari gabungan dua pecahan tersebut kita mendapatkan hasil, yaitu ada satu bagian yang sama dari campuran keduanya menjadi 6, seperti itu. Nah, 1 dari satu bagian yang sama dan 6 dari 6 kotak hasil penggabungan 2/3 dan 1/4. Nah, seperti itu kan, semua paham? Oke. Yang kedua, kita akan belajar mengenai konsep dasar pembagian. Konsep dasar pembagian. Di sini kita akan belajar mengenai pembagian tanpa harus merubah yang awalnya
dikali menjadi dibagi, dan yang awalnya 3/4 menjadi 4/3. Seperti itu. Bagaimana cara kita menjelaskan? Caranya seperti ini. Kita buat dulu alat peraganya. Jadi pertama kita pegang dulu 6/2. Dari 6 ada berapa 2? Nah, misalnya kita ibaratkan ini bola. Jadi dari 6 ini ada berapa? Nah, di sini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Berarti dari 6 ada berapa 2? Ada 5 2. Seperti itu, paham? Kemudian dibagi dengan 3/4. Kita gambarkan dulu alat peraga yang menggambarkan 3/4. Bagaimana sih bentuk 3/4 itu? 3/4 itu bentuknya seperti ini, kurang lebih. Kurang lebih bentuknya 3/4 itu seperti ini. Jadi yang awalnya lingkaran itu ada 1, kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian setelah kita bagi, kita ambil 3 bagian dari 4 potongan itu. Jadi gambarnya 3/4 itu seperti ini, atau bisa kita perjelas dengan seperti ini. Nah, jadi dari 5 bagian ini ada berapa banyak yang dapat kita hasilkan menjadi 3/4? Coba kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ternyata dari 5 bagian yang dari 6/2 itu kita dapat memperoleh 3/4 sebanyak 4 kali. Betul, sebanyak 4 kali. Jadi dari sini dapat kita simpulkan enam per 2 dibagi dengan 3/4, hasilnya ada 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana konsep dasar mengenai perkalian dan pembagian. Jadi ketika kita mengajarkan kepada peserta didik, anak-anak diharapkan lebih memahami. Jadi setelah kita memberikan konsep dasar, terus memberikan pemahaman mengenai seperti apa sih pecahan itu, diharapkan peserta didik dapat mengerjakan soal-soal pecahan. Jadi jangan kita berikan langsung soal yang berat. Jadi kita berikan dulu soal yang lebih ringan. Jadi mereka paham dulu akan konsepnya. Setelah mereka paham akan konsep tersebut, mereka akan lebih mudah dalam mengerjakan soal dan menganalisis soal. Nah, sekian, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.